Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat orang tua kita, guru kita semua, Romo Kiai hadir di depanmu, wahai pemuda harapan bangsa. Umurmu hadir di depanmu, wahai pemuda harapan bangsa. Menebarkan harap ramu ilmu, jayalah di sepanjang masa. Berjalan bersama Tuhan, melangkah berarah keyakinan. Sekali layar dari belakang. Kalian akan ditugaskan untuk turun ke daerah-daerah yang membutuhkan bimbingan keagamaan, meskipun dalam materi-materi yang masih sederhana. Tentu ada beberapa hal yang harus kalian catat. Yang pertama, sebagai orang yang sudah pernah ngaji, sudah dibimbing agama, harus berusaha untuk lebih baik dari orang-orang yang belum pernah ngaji dan belum pernah dibimbing bimbingan agama. Lebih baik dalam keyakinannya, lebih baik di dalam ibadahnya, dan lebih baik akhlaknya. Yang pertama. Yang kedua, yang akan kalian datangi itu adalah bukan tempat tinggal kalian sendiri. Wadkhul baba sujada. Kamu datang di daerah itu, hendaknya kamu menundukkan diri, adab asor, sopan, dengan cara memahami budaya dan tradisi yang ada di sana. Kalian harus marut dengan kebiasaan mereka dan jangan coba mengkritik apalagi menyalahkan. Itu bukan porsi kalian. Dan yang ketiga, sebagai kader yang sudah lebih dahulu mengaji, dan kalian juga bisa memperkenalkan kepada masyarakat, terutama
anak-anak yang usia di bawah kalian supaya tahu, mengerti, syukur-syukur kepengen juga menjadi seperti kalian. Tidak lupa lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan, sabar, jangan pernah mengharapkan apa-apa, karena ini adalah medan tempur pertama kalian sebelum pertempuran selanjutnya di tengah kehidupan. Itu kalian ikuti bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Para guru, para sesepuh atau masyarakat. Kenapa? Karena penampilannya seperti ini. Bahkan di Facebook ada juga yang menggunakan foto saya, nama saya untuk Sugihan. Iya nih, laku banget nih, dia laku. tidak apa-apa. Yang banyak. Wah, iya. Saya Dia banyak. tidak akan marah Cocok soalnya. Kiai karena Samsudin, sudah fotonya sampai di 500. minta pertemanan. Saya tidak akan benci pada orang yang menjelek-jelekan saya dengan cara apapun, karena saya sudah terlalu Ini sering. disalingin monyet, ada babi. Saatnya sekarang saya memaafkan dan saya sabar. Harus saya beri contoh untuk memaafkan dan sabar. Jadi tidak usah khawatir yang siang ini datang di sini. Silahkan menyerang saya, silahkan membuli saya, silahkan menjelek-jelekan saya. Insya Allah gak ngaruh sedikit pun di hati saya. Saya dibully mulai agak viral di tengah jamaah itu ketika saya bergabung dengan teman-teman tim pemburu hantu. Dan itu saya lakukan bukan permintaan tim pemburu hantu, tapi petunjuk Allah, tanggung jawab bagi orang yang tahu. Mereka tidak kenal saya kenal mereka di TV. Ketika TV masih berjalan dengan biasa, saya tenang. Nah, tapi begitu ada majalah yang menyerang, ada ceramah yang menyerang, saya cari, saya tulis, tidak tanggung, pemburu hantu dalam tinjauan syariat, dan saya sebarkan di seluruh Jakarta. Setelah diskusi sekian banyak, saya lebih kenal dengan beliau-beliau, saya bilang, saya ikut bertanggung jawab tentang kebenaran amaliyah ini. Dan kalau ada yang menyerang, jangan serang timnya yang bekerja dengan capek pagi, siang dan malam. Seranglah Syariful Rahman, saya siap. Tidak lama kemudian sejumlah majelis taklim dan masjid tempat saya khutbah menghentikan saya karena dianggap saya penganut aliran sesat. Gak masalah, saya. Aku bukan makan dari masjid ini, aku bukan makan dari majelis ini, aku sudah makan sebelum kenal dengan kalian. Alhamdulillah, lulus dan lolos di sini.
Tapi karena riak-riak masih terus ada, saya dengan teman-teman berdiskusi, bagaimana kalau tukang nulis di majalah yang nyerang-nyerang yatim pembunuhan, kita undang debat terbuka. Kami lakukan debat terbuka di Masjid Bani Umar. Mereka yang katanya alim, nulis di majalah dengan berbagai ayatnya, saya bilang saya sendiri akan menghadapi berapapun orangnya, bukan sombong, tapi saya bertanggung jawab pada Allah. Alhamdulillah kursakmu nodomenmu tak kira jeruk. Saya kira harus menggunakan kali panjang, ternyata cuma sejuta. Bukan untuk sombong, tapi ini tanggung jawab di hadapan Allah. Amalan ternyata ketika ada mismut, ini baru sekarang saya buat kontes kecantikan dunia, dan Indonesia dipersiapkan untuk jadi panitianya. Saya ditelepon oleh RCTI Group, telepon, Kiai Salim, kami mau berbicara tentang apa? Tentang mismut. Bukannya Kiai Salim ketua umum MUI. Saya bilang ketua umum dari mana? Saya orang umum. Siapa ketua umumnya? Kiai Ma'ruf Amin. Bisakah Kiai Salim menghubungi beliau? Bisa. Karena beliau seperti ayah saya sendiri. Walaupun sudah dari Mabes, injak sekalipun saya tidak pernah lupa. Itulah pada suka. Kalau orang biasanya ketika keluarganya jadi pejabat, gurunya jadi pejabat, temannya jadi pejabat, datang mondar mandir mengajukan proposal, pantang bagi Salim Rahmat menginjak keluarganya yang menjadi pejabat. Sebab itu akan mengganggu negaranya. Alhamdulillah. Hamba muliakan, saya telepon beliau, Pak Kiai dari MNC Group ingin bertemu dengan Kiai. Kiai Salim ikutlah, boleh. Hanya kami ngajak teman waktu itu yang ada Eko Bandung supaya jadi saksi bahwa saya seadanya. Kami bertemu di area Buddha, makan di meja makan, yang makannya matang di situ, makan di situ juga. Itu yang temannya Takashimura itu. Padahal itu mahal banget. Matang di situ, makan di situ, persis ayam makan dengan hidayah. Apa pencerahan kita? Saya, Kiai Ma'ruf Amin, dan teman saya Eko Bandung. Indonesia akan dijadikan tuan rumah mismut. Saya dan Kiai Ma'ruf Amin pertama kali menolak keras tidak setuju, karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Tapi kita kalau menolak ini akan dikucilkan oleh 180 negara. Hanya saya bicara berdua dengan Kiai Ma'ruf, bagaimana istihad dengan Kiai. Kami sepakat bahwa mismut boleh diadakan di sini, tapi hanya judulnya, dan isinya perkenalkan budaya bangsa dan tidak ada pakaian renang. Sudah kami kuat. 2 minggu kemudian Ibu Kiai Ma'ruf Amin sakit, dirawat di RMC. Para pimpinan TV kontak saya lagi. Saya bilang, Pak Kiai Ma'ruf, ayo kita ke sana di kantor dengan polisi lantai 26 kalau tidak salah. Kiai Ma'ruf bilang, Kiai Salim saja yang berangkat, wakili saya karena ibu sedang sakit. Orang ini yang berangkat. Saya perang sendirian, ditemani oleh Erik, keponakannya Bu Hari yang sekarang jadi lurah.
itu masih belum apa-apa. Di meja bundar di lantai 26 Bonsiri para direktur, saya tahu semua kartu namanya saya pegang. Mungkin ada pikiran kalau direktur di televisi, manajer di televisi sudah kasih kartu nama, gak sulit minta acara. Demi Allah saya tidak lakukan itu, karena saya tahu yang saya kerjakan bukan untuk orang ini. Dilaporkan Yerusalem, apa yang diusulkan oleh MUI kemarin bersama Kiai Ma'ruf Amin, bahwa Mismut harus menjadi ajang penampilan karya dan budaya bangsa serta tidak ada pakaian renang, disetujui oleh Mismut. Saya diajak keliling, kemudian bikin statement, dan itu yang saya sampaikan. Dilalah sama statementnya dengan Ibu Sinta Mulia, Mustiya Mustur. Baru saja pulang berapa hari, saya kedatangan orang yang bawa tulisan tentang jeleknya Mismut. Ada gambar perempuan setengah telanjang, disampaikan ke saya oleh tanda petik Ustaz ini. Saya bilang, saya baru kali ini melihat gambar telanjang seperti ini. Nanti kamu hampir tiap hari. Kamu tahu apa yang kita bicarakan? Tunggu selesai dulu. Kalau sudah selesai, kamu kesini. Saya sebenarnya tidak ingin marah, cuma gagahnya, petantang petentengnya, Kiai Salim kenapa gini? Bawa gambar porno. Saya bilang, kali ini aku lihat gambar porno dan kamu pasti sudah setiap hari. Ada juga pimpinan MUI, dokter yang telepon saya, Kiai Salim gini. Saya agak kasar, goblok sudah. Kalau sama Kiai boleh ngomong goblok. Anda ketemu di sini bicara dengan baik, tak layani. Ngeyel, saya tanya, Anda tahu kan siapa yang memutuskan seperti itu dengan saya? Kiai Ma'ruf Amin. Diam. Anda ngomong karena Said Ahmad yang bicara. Tapi kalau Anda tahu konsep ini peperangan kita di MUI bersama teman-teman TV, bersama teman-teman Mismut, Anda pasti akan mengatakan sama dengan saya. Saya lakukan ini untuk negeri saya. Oh, dapat uang, saya bersumpah demi Allah, 1.000 rupiah pun orang ini tidak dapat. Untuk dihinakan orang, saya bilang boleh hina Said Ahmad, tapi jangan biarkan negaranya hancur, dan aku akan lakukan apapun untuk negaraku. Tidak minta dihargai, ngapain pula dihargai? Hamba Allah yang dimuliakan. Beberapa kali teman-teman dari tim SES, nggak saya sebut, ada yang datang ke rumah agar supaya saya ikut-ikutan menjadi dai yang promosi calon-calon. Saya bilang mohon maaf, Said Ahmad ini tidak ada harganya, lemah imannya. Kalau saya tampil membela seorang calon pimpinan negara atau apa saja, maka saya akan kehilangan idealisme iman saya. Sebaliknya, calonnya tidak akan beruntung dengan datang saya, karena saya tidak bisa mengundang suara. Hamba Allah, ini Said Ahmad. Pasti orang akan merasa rugi banget dia jadi orang. Tapi orang ngantri ini malah delek sendiri, olah apa. Ketika rumah saya yang dibikin hampir 10 tahun baru selesai itu,
Karena itu dulu pesantren bambu. Hakim Bima tadi mondok di situ. Terus Hakim mondok di situ. Saya hutang selama 7 tahun lebih kurang tanah itu. Biasa saja teman-teman di Guru Hakim mendoakan, dia yang datang mendoakan. Terakhir Haji Ma'ali dengan Pak Ali ya, menawarkan pingin membuatkan daun pintu. Saya terima kasih. Tukang ukir Jepara membuatkan daun pintu. Tapi saya bilang, saya mau dibuatkan dan disumbang asal gambarnya saya yang merekayasanya. Inilah rumah saya. Orang bertanya, kenapa lambangnya Ka'bah? Dia adalah persatuan umat Islam seluruh dunia. Apapun madhabnya, apapun ormasnya, apapun alirannya, pasti semua menghadap Ka'bah. Pintunya di atasnya syahadatain, tegas kami adalah orang Islam. Lalu di pojok 4-nya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah khilafah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak akan pernah ragu-ragu di depan siapapun. Saya katakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di tengahnya ada merah putih. Ya, saya memang Islam sepenuhnya, tetapi Indonesia seutuhnya. Dan di tengahnya terakhir ada Lurah Semar Badronoyo. Artinya apa? 2. 1, makhluknya tradisional. Saya dan teman-teman saya sehebat apapun, jadi profesor sekalipun, dia tidak boleh kehilangan jati diri bangsanya sebagai orang tradisional. Dan yang kedua, Semar itu tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan apa-apa. Walaupun aslinya dia harusnya menjadi orang terbesar dan tertinggi, tapi dia terima di bawah, mengabdi kepada orang-orang yang sebetulnya di bawah pangkatnya. Pangkatnya tidak ada. Selalu bicara baik, selalu bicara santun, selalu bicara sopan dan melayani. Walaupun tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya pangkat apa-apa, bahkan tidak dihormati oleh siapapun, tetapi ketika negara sedang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan di mana para satria dan rajanya tidak mampu lagi menghadapinya, Lurah Semar menekung semedi bermunajat kepada Allah, merubah dirinya menjadi satria yang paling sakti, dikalahkan semua musuh-musuh negaranya. Akhirnya negaranya merdeka, bebas dari kejahatan-kejahatannya. Kaget sang raja, kaget para satria, siapa gerangan satria yang baru muncul ini? Ia kembali balik rupanya, aslinya tampil kembali Lurah Semar. Mohon ampun, saya Lurah Semar sebetulnya. Kok bisa berubah? Kepentingan negara saya harus berubah penampilan. Selesai negara kembali diserahkan kepada sang raja. Bagaimanapun perjuanganku, aku adalah hambamu, bukan siapa-siapa. Monggo subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ajeng monggo, monggo. Monggo. Oke. Kanjeng Mas'ud. Monggo. Ayo monggo. Langsung aja. Ini dari FKPPAI, Forum Komunikasi Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Dan di situ sama-sama dua masih oke. American. Anaknya dari muda dulu manajer Oh. Ancol ya. Karena beliau datang di sini, buat muda manajer. oleh sahabat-sahabat saya, hari ini
sejak sekian tahun yang lalu saya diminta untuk menjadi salah seorang penasehat di gabungan para dukun se-Indonesia. Saya bilang selama masih ada Indonesianya, kalaupun nanti ada setan di Indonesia, saya siap jadi penasehatnya. Dan kemarin baru saja pelantikan ketua umum baru, saya dengan beliau, sambutan saya begini: jangan tangguh, semua bahasa yang mengaruh biru merusak keaslian Indonesia sedapat mungkin dibuang. Besok jangan FK PPAI, saya bilang, tapi apa? Persaudaraan dukun dan pengobatan seluruh Indonesia. Saya tidak malu disebut dukun. Beliau tahu. Besok jangan ada istilah dokter lagi, itu bahasa orang barat. Besok jangan ada istilah tabib lagi, itu bahasa Arab. Kembalikan ke jati bangsa. Ini bukan tabib, bukan dokter, ini adalah dukun. Dan tahukah kita saudara-saudara, di Indonesia ini ada beberapa istilah yang sampai hari ini mesti mulai kita pikirkan kembali. Ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. School itu bahasa Inggris. Ada madrasah diniyah, madrasah salawiyah, madrasah aliyah, ada jamiah. Madrasah itu adalah bahasa Arab. Perlu kita pikirkan. Yang masih Indonesia tinggal dua, Padepokan dan Pecantikan. Mungkin satu saat istilah itu yang kita pakai. Karena apa? Ketika muncul bahasa-bahasa asing dan kemudian menguasai negeri ini, pertarungan antar bahasa asing itu akan menyebabkan kita yang terinjak-injak dari badan pertempuran. Itu usul saya kemarin. Saya tidak tahu karena Dewan Pembina, Dewan Pendiri itu yang punya kekuasaan untuk berubah. Tapi saya ingin besok tidak ada FK PPAI, yang ada persaudaraan dukun dan penyembuh Indonesia. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Setuju. Yang setuju bukan dukun malah. Raja-raja dukun Kiai. Nanti ada bidang-bidangnya. Hamba-hamba memuliakan. Banyak juga yang bertanya kepada saya, Syarif Rahmat ini ngajinya di mana? Agamanya kayak calongan? Tidak. Saya katakan tadi, Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya ISIS. Mungkin Pak Faisal belum tahu, dari orang-orang yang gak jelas potongannya ini pada suka telah mendapatkan rekor muri dunia pertama sebagai padepokan yang mengangkat air dari kedalaman 200 meter. Ya kita syukuri. Kemudian ada juga yang bertanya siapa guru-gurunya. Ini supaya kita jadi tahu bahwa orang bodoh ini gurunya pintar-pintar dan bersih-bersih. Yang terakhir sajalah yang saya sebut. Untuk tafsir guru saya secara khusus pernah digembleng 6 bulan tidak pulang ke rumah. Profesor Dr. Kuda Syihab itu guru saya. Menurut saya beliau guru tafsir terhebat se-Asia. Untuk ulumul Quran saya punya guru Profesor Dr. Said Adil Al-Nawar. Untuk guru fikih yang juga 6 bulan gembleng saya, kita punya Dr. Satria Effendi almarhum. Untuk bidang tasawuf saya punya guru banyak, salah satunya Dr. Najib Muhtar, seorang sufi.
Dan kalau Anda ingin tahu rekor dari mana kenal, saya juga muridnya Pak Anom dari Kodiyah Nasyabandiyah Tasikmalaya. Saya juga diamanati oleh Kiai Sohrowi, temannya Pak Anom, khusus jam 1 malam penyerah terimaan tongkat diserahkan ke saya, batunya masih ada di rumah. Guru tahfidz saya, karena saya juga jelek-jelek menghafal Al-Quran di Badriki, ada di sana Kiai Rusdi, muridnya Mbak Al-Wali Kudus. Ada di sana Kiai Fatoni, muridnya Kiai Najib Rakyat Berangkam. Dan di sana ada Kiai Muntaha almarhum. Sanad mereka adalah murid-murid Mbah Munawir Rakyat. Mbah Munawir adalah imamul qurra di Indonesia. Jadi kalau Anda bertanya tentang buruknya Salib Ahmad, boleh kau hina Salib Ahmadnya, tapi mikir-mikir ada gurunya di atasnya. Allah yang dimuliakan, itu sebagian kecil guru-guru saya. Bahkan untuk melanjutkan pengajian bersama-sama seperti ini, secara khusus beberapa guru menitipkan saya. Di antara guru yang terakhir menitipkan perjuangan adalah Kiai Haji Abdul Hainai, yang secara khusus menyerahkan tongkat perjuangan dengan berjabatan tangan, bahkan ada videonya. Kemudian hadis musalsal, Ustaz Lukman saksinya, malam Idul Fitri Kiai Siddiq Fauzi menyerahkan tongkatnya kepada saya, melanjutkan ke saya. Hamba Allah memuliakan, guru-guru kami orang-orang baik, walaupun saya sama sekali tidak ada potongan baik. Saya belajar bukan di satu paham. 3 tahun saya sekolah PUI yang bermadhab Wahabi. 2 tahun saya di Darussalam Ciamis yang berhaluan sebahagian yang persis. Dan hanya setahun saya di Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama. Di otak ini semua ramuan ada. Ada sate Madura, ada rendang Padang, ada soto Betawi. Jangan pernah Anda paksa saya katakan yang enak adalah yang ini, karena aku ingin bilang semuanya baik, tapi asal Anda tahu makananku adalah yang ini. Kita tidak boleh benci mazhab Hanafi, kita tidak boleh benci mazhab Maliki, kita tidak boleh memusuhi mazhab Hambali. Karena apa? Mereka semuanya sama dengan Imam Syafi'i, merujuk kepada Al-Quran. Tetapi ketika orang ribut mempersoalkan perbedaan, maka saya ibaratkan ini yang mempersatukan mereka, kitab suci Al-Quran. Ketika ribut di bawah, larilah kau ke atas, pegang Al-Quran. Ketika orang bersaing tentang macam-macam bacaan, bacalah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kita membaca. Hamba dalam memuliakan. Dan tentu saja selama saya bergaul dengan Bapak Ibu semua, tanpa terasa kita sudah berapa tahun, mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada saudara-saudara semua. Apalagi kadang-kadang kalau undang sesukanya, dan saya memang sering mengatakan jangan tamu bersaudara. Ketika sudah bersaudara, saya bilang balikmu aku ikut gembira, susahmu pasti otakku ikut bikin menyelesaikan. Jadi ketika Anda melihat sedikit kekurangan, saya akan lebih kasar daripada kepada orang lain. Kenapa? Kalian bagian dari saya. Adapun orang lain yang tidak melibatkan hatinya, tidak berikrar untuk menjadi saudara saya akan tetap santun walaupun dia berbuat salah. Tapi kalau saudaraku, aku akan lebih keras, sebagaimana akan lebih semangatnya aku mengobati anak-anakku. Ada memang orang yang saya delete handphonenya, banyak yang tidak tahu. Sebetulnya saya tidak mau komunikasi dengan handphonenya, aku ingin datang orangnya. Akan berbeda rasanya. Ada juga yang bertanya, kenapa Kiai Salim Ahmad kok senang ngontel? Memang ini hobi saya dari dulu, dan di sini ada pelajaran. Sepeda itu ikut berjuang, kalian belum tentu ikut berperang. Kita menghargai perjuangan. Insya Allah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat,
kuncinya satu, jangan tanggung bersaudara. Ketika kau tanggung bersaudara, maka kau takut melukai, padahal di situ ada bisu yang harus dibuang. Jangan ragu-ragu. Kemudian tentu selama bergaul, saya dan keluarga banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Di kesempatan yang baik ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Dan percayalah, di ruangan hati saya, di dada saya sudah tidak tersedia lagi walaupun hanya satu ons sakit hati, sudah tidak ada. Semuanya sudah saya maafkan tanpa harus meminta lebih dari itu. Insya Allah saya masih mau memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita semua. Kemudian muliakan, saya ingin sebenarnya berkeliling, saya ingin mengunjungi semua, tetapi waktu yang sempit ditambah dengan banyaknya teman yang datang telah menyebabkan saya tidak bisa berkunjung. Bahkan semangatnya saya bersaudara dan berteman. Ada teman senior PT IKI undang ceramah saya. Mendadak dia tanya, kira-kira ada waktu nggak ke Jawa Tengah? Kapan ke Jawa Tengah? Maksudnya nanti sekalian ke rumah saya, ke Solo Timur. Saya bilang tanggal ini saya di Tegal, tapi kalau jamnya beda tak lapor. Alhamdulillah kita bertemu dengan sahabat senior saya di Badriki dulu, yang cukup lama gak bertemu. Sesampai di sana istrinya bilang, sekarang mimpi saya jadi kenyataan. Kenapa? 30 tahun yang lalu ketika Kiai Sarif belum menikah, masih di BTIK, saya pernah bilang sama suami, kapan ya bisa undang Sarif Rahmat? Sekarang terjadi, alhamdulillah. Kabar memuliakan, inilah persaudara kita, mohon dijaga, mohon dijaga. Boleh ngomongin saya, boleh, asalnya yang kebaikan. Saya akan tegur siapapun juga demi kebaikan dan kebaikan kita semua. La tasrimu alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf, hari ini sudah tidak ada persoalan di antara kita. Kecewa, benci, marah, ngomongin jelek itu sudah lewat, dan hari ini hanya satu, kalian memaafkan dan aku akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Jadikan ini kelakuan kita, jadikan ini tradisi kita, dan jadikan ini hidup kita. Maka barangkali baru tahu kenapa setiap kali perpisahan saya selalu mengatakan saya minta dimaafkan, karena khawatir selama bicara mungkin ada kesalahan-kesalahan. Hamba yang dimuliakan, saya juga mengundang semua teman-teman untuk nanti tanggal 14 Agustus insya Allah kita akan ngontel dengan Kapolda. Pak Kapolda sudah siap. Anda suka cuma punya keinginan nanti kostinya di depan, ya, terus ada lagi kita punya namanya Mustika Ratu. Itu saya bikin nama Mustika Ratu, singkatan dari Munajat Sepeda Tua Indonesia Kardoman Setu, Mustika Ratu. Kita juga bikin di Pagedangan namanya Kondangan, Komunitas Kontel Pagedangan. Yang belum saya tidak tahu, mungkin ada Konde, Komunitas Kontel Depok. Konde. Dan di sini kita bikin spontan sepeda kontel Tangerang Selatan. Kita perbanyak wadahnya, kita perbanyak mereknya, tapi semua itu menuju kebersamaan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota, juga Ketua DPRD. Saya minta selesai corona dari depan kantor wali kota muter sampai ke Victor, balik 19 km, mohon untuk ada car free day untuk ngontel semuanya. Supaya apa? Ketika kita ngontel, di pinggir-pinggirnya banyak ibu bapak yang menjualan gorengan, serabi dan sebagainya. Saat kita ngontel sebenarnya tanpa terasa kita sudah berbagi kebahagiaan pada orang lain. Kita juga sudah minta kepada para tokoh di Congrek, di situ ada danau,
ada sesuatu yang besar yang bagus. Dewasa beragama berbangsa, orang iman dirasi jiwa, berjuang rasa. Dakwah kami menyerukan kedamaian, wahyu Tuhan menjadi tuntunan. Sungguh indah dalam keragaman, membingkai kerukunan. Lambangkan, kibarkan panjimu, lihatlah angkara muka. Lambangkan, kibarkan panjimu, lihatlah angkara. Jangan lemah, jangan lelah hatimu, gapailah tangan mereka. Jangan lemah, jangan lelah hatimu, gapailah tangan mereka. Gapailah tangan mereka.